Hello guys, Ana. Hai guys, hai. Selamat datang di podcast kita, Lanang, Nge-Podcast. Ella. Ana Nge-Podcast. Sebelumnya perkenalan dulu nih. Halo, gue Hasanatul Awalia, biasa dipanggil Ana, bareng temen gue. Halo guys, gue Nurella, biasa dipanggil Ella. Untuk kalian ketahui, kalau podcast ini bagian dari proyek mata kuliah gender dan politik yang sedang kita ampu di semester 6 ini. Yap, kita merupakan dua mahasiswi dari jurusan Ilmu Pemerintahan tahun 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di podcast pertama kita kali ini, kita sedikit banyaknya bakal ngebahas tentang perempuan nih, dari sudut pandang yang cukup hype banget saat ini, iya nggak lo? Yoi banget, di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang perempuan dari sudut pandang yang cukup berbeda. Bukan dari kehidupan di dunia nyata, tapi kita bakal ngebahas dari sudut pandang di dunia maya. Yaps, mungkin gak jarang juga sih lah ada dalam dunia nyata tapi sudah dikemas menjadi sebuah adegan yang diperankan oleh seorang aktor, seperti halnya kayak dalam sebuah sinetron, film, sampai drama. Apalagi yang sekarang lagi hype banget nih, ya kan? Drama-drama Korea atau yang kita kenalnya dengan drakor gitu kan ya. Nah, lu sendiri ya lah, gimana nih, suka nonton drakor gitu nggak? Atau malah pecinta drakor nih? Wah, kalau gue sih bisa dibilang salah satu pencinta drama Korea. Udah banyak. Jangan dilanjut dulu. Biar teman-teman yang dengar juga penasaran nih. Penasaran kan ya, apa yang bakal kita bahas selanjutnya? Nah, untuk kalian, buat para cowok yang juga penasaran nih sama pembahasan kita tentang perempuan, tetap stay tune, dengerin kita ya, oke? Yo Ina, sebelumnya kita juga kan udah share nih poster kita yang ada kaitannya dengan podcast kita kali ini. Buat teman-teman yang baru gabung bareng kita nih, boleh banget cek poster kita di Instagram Ana di @ana_awlyh_. Nah, di situ kita udah jelasin sedikitnya pembahasan kita. Ya, bener banget. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi dengerin podcast kita nih, bisa sambil cek posternya di IG gue ya. Bukan buat promosi sih, tapi ya kalau mau follow silakan. Jadi oke, lanjut. Sebagai pecinta drakor nih ya, Pak, gimana? Weh, bisa lu ya nak. Jangan lupa follow IG gue juga @nrla. Oke, lanjut nih ya. Ya bisa dibilang gue sih salah satu pencinta drama Korea nak. Kalau ada waktu senggang suka gue pakai buat nonton drakor. Yang paling keren sih kemarin tuh terakhir drama Korea yang sempet hype banget, lu masa nggak tahu sih nak? True Beauty. Oke. Ya, pastinya teman-teman yang dengerin juga pasti tahu lah drakor ini diangkat dari serial webtoon gitu nak. Nah, tapi kali ini kita bukan mau bahas drakornya, tapi unsur dalam sebuah drama itu sendiri. Ya bukan cuma drama sih, seni peran lainnya juga. Dan kayak yang udah kita jelasin di awal, kalau kita bakal ngebahas tentang perempuan dari sudut pandang dunia maya. Oke. Jadi lebih tepatnya lagi kita bakal ngebahas terkait kesetaraan gender nih. Gimana kesetaraan gender second lead dalam drama di Instagram itu sendiri nah. Mantap. Jadi kita bakal bahas itu isu gender bukan cuma di dunia real life yang katanya kejam nak. Kita bakal bahas isu gender yang sebenarnya juga ada di kehidupan maya yang menurut sebagian orang penuh tipu daya dan lebih kejam nih katanya nak. Wah, masa sih lah? Nah, gimana nih teman-teman? Udah penasaran belum nih? Penasaran dong ya? Apa aja yang bakal kita bahas, terutama para perempuan nih. Wajib banget dengerin, dan para laki-laki juga boleh. Yang bakal jadi teman hidup perempuan nih, asik. Wajib banget nih ya lah dengerin, biar bisa paham gitu sama gender. Udah pasti sih nak. Yaps, kita mulai nih podcast kita sesungguhnya. Lanang Nge-Podcast. Ella Ana Nge-Podcast. Oke, jadi begini, dalam sebuah drama yang lagi hype banget nih, terutama drama series yang biasa kita download secara online, katakanlah itu sebagai contoh, pasti ada seseorang figur atau tokoh atau aktor yang biasanya kita tahu ada seseorang yang memainkan sebagai pemeran utama dan pemeran tambahan. Nah, pemeran utama ini seringkali kita kenal juga dengan sebutan main lead. Kalian pecinta drakor mungkin udah gak asing dengan kata-kata ini. Pasti sih. Nah, sedangkan untuk pemeran pembantu atau tambahan ini seringkali juga kita kenal dengan sebutan second lead. Atau kalau di drama Indonesia biasanya pemeran antagonis sih nak, atau juga pemeran pembantu.
Nah, sebagai pemeran pengganti atau second lead, seringkali dalam sebuah drama menjadi karakter yang bisa dibilang kurang mendapat respon yang baik nih lah dari para penontonnya dibanding ke pemeran utamanya karena berbagai alasan seperti dari karakter yang dimainkannya hingga sosok yang menjadi pemerannya. Ya, seringkali second lead, khususnya pemeran perempuan nih nak, yang menjadi second lead seringkali mendapat respon yang kurang baik nih nak dari para penonton. Bener banget kata lu tadi nak, bisa karena berbagai alasan seperti karakter yang dimainkannya hingga sosok pemerannya. Tapi di sini kita melihat kalau kebanyakan respon yang kurang baik ini diberikan karena sosok yang menjadi pemerannya, khususnya para pemeran perempuan. Waduh. Pemain perempuan yang memainkan perannya sebagai second lead seringkali mendapat respon yang kurang baik Nina. Banyak banget penonton yang beranggapan bahwa mereka perempuan yang memainkan perannya sebagai second lead suka terlalu berlebihan, centil, sok cantik, dan lain sebagainya. Padahal udah jelas-jelas kita tahu itu hanya bagian dari skenario yang diberikan oleh para sutradaranya. Dan bisa dikatakan itu goals dari tokoh yang mereka perankan. Bener banget lah. Tapi emang ya gue pribadi juga sih, ya jujur kadang-kadang nih ya suka lebih greget gitu sama pemeran second lead perempuan. Tapi ya gue juga gak jarang malah ngasih apresiasi ke mereka. Soalnya kan kalau emang kayak gue sampai greget gitu, artinya kan memang mereka dalam memainkan perannya berhasil gitu ya kan. Nah kalau lo sendiri gimana nih lah? Ya kalau gue juga sama, tapi Nina, kadang-kadang pemeran second lead ini emang suka ngegergetinnya tuh tingkat dewa kata ibu-ibu tuh yang lihat Elsa di Ikatan Cinta. Wah. Mereka tuh jadi pusat perhatian bukan karena hal yang baiknya Nina, tapi malah ke hal-hal yang dalam tanda kutip seperti fisik dan cara memerankan karakternya, terutama di dunia maya. Yang kita tahu juga jari kayaknya sekarang lebih pedes ya ketimbang mulut. Aduh, yaps lah. Karena di dunia maya kita tuh bisa tuh gunain jari kita buat ngetik komentar apapun dengan mudahnya. Udah banyak banget kan contohnya, karena seenaknya aja nih kita ngetik komentar tanpa memikirkan akibat ke depannya. Tapi emang sih nak, yang menjadi bahasan kita kali ini tuh mengapa kesetaraan gender juga rupanya sulit didapat meskipun itu bukan di dalam dunia nyata. Hal ini bisa kita lihat nih nak, kayak misalkan di sosial media para artis-artis yang berperan sebagai second lead. Kayak misalkan Elsa deh di Ikatan Cinta, para emak-emak tuh yang punya Instagram nih. Yang hype banget nih emak-emaknya, suka ngehujat dia tuh. Terus si Sujin di True Beauty, masih banyak lagi yang lain gitu yang dihujat mereka lewat Instagram Nina. Mereka Nina yang sering kali banget dapat hujatan bukan hanya di depan layar. Jadi kayak misalkan dia tuh di dunia nyata, kayak misalkan si Elsa di layar tuh sering kali dihujat kan, tapi di sosial media juga mereka dapat hujatan nah, kayak komentar negatif, kayak misalnya di Instagram mereka sering kali banyak mendapat komentar-komentar negatif di setiap postingan mereka. Beda halnya Nina kalau pemeran second lead para laki-laki nih. Iya, benar-benar. Malah yang didapat itu sebaliknya, kayak komentar-komentar positif, pujian. Apalagi tuh Han So Jun yang di True Beauty itu nah, isi Instagramnya itu lope-lope semua. Bukan hal baru nak kalau second lead syndrome, terutama di drama Korea nih nak. Itu ada kan, dan dukungan tersebut kebanyakan hanya pada si laki-lakinya nih nak. Gimana nih menurut lu nak? Iya sih lah, emang sih gak jarang juga kita sebagai penonton nih kadang juga kayak ngelihat mereka para pemain lebih ke visualnya mereka dibanding skill yang mereka punya, atau yang mereka berikan lah dalam memainkan peran tersebut. Padahal kan kalau kita ngebahas soal kesetaraan gender nih ya, seharusnya ada kesamaan hak di antara mereka gitu, antara pemeran laki-laki maupun perempuan, mau itu mereka main lead atau second lead. Ya seharusnya mereka sama-sama mendapat komentar yang netral aja, udah gitu. Toh ini kan mereka hanya memainkan peran yang diminta oleh para sutradaranya gitu kan, bukan malah kayak dibawa-bawa dalam ranah kehidupan di dunia nyata mereka gitu. Bener banget, apalagi drama Korea Nina. Bisa kita pahami sih jika sekarang emang kesetaraan gender ini bukan hanya sulit didapat di kehidupan nyata aja sih, di lingkungan masyarakat juga masih banyak gitu kesetaraan gender tuh belum ada gitu. Tapi juga di dunia maya apalagi nak, khususnya mereka para pemain second lead.
para pelakon yang memainkan perannya dalam sebuah adegan yang berpatok pada sebuah naskah. Padahal kejahatan mereka para second lead sebenarnya sama kan nak? Sama. Menginginkan para pemain utamanya ini nggak bersatu gitu menjadi couple goals. Bener banget nih, apalagi para pecinta drakor kayak lu kan misalnya. Kadang ngelihat pemain bukan berdasarkan karakter peran yang dimainkan, cuma ke visualnya kan lah. Apalagi kayak sebagai tim Sojun di True Beauty, paham banget lah sama perlakuan second lead laki-laki dibanding perempuan. Emang bener deh nak, kadang gue sebagai pecinta drakor dan emak gue nih pecinta sinetron nih, tahu banget nak gimana gregetnya peran tersebut. Tapi gue sebagai tim Sojun dan emak gue tim Andin nih nggak pernah tuh terlalu menghujat second lead perempuan di kehidupan pribadinya. Bagus. Yang bikin shock itu nak, banyak perempuan yang menjatuhkan perempuan lainnya. Iya benar. Terutama bagi si second lead ini nak, banyak banget sih, terutama penonton drakor dan sinetron di Indonesia sering banget nih nak nyelipin komentar-komentar jahat mereka sampai DM para pemain second lead melalui Instagram pribadi si artis, apalagi para second lead perempuan. Tapi ketika gue lihat nih di Instagram second lead laki-laki, nggak nemuin kata-kata kasar, terutama kayak Sojun gitu atau Hwang In-yeop di dunia maya kayak Instagram tuh dapetnya yang lope-lope, semangat Sojun, fighting gitu nggak ada tuh hujatan. Jadi sebenarnya menurut pandangan lu lah sebagai pecinta drakor ya, atau mak lu lah pecinta sinetron Indonesia kayak Ikatan Cinta gitu kan, kenapa sih hal ini tuh bisa terjadi gitu sama pemeran second lead, khususnya pemeran second lead perempuan? Kalau menurut gue sih nak, ya seperti yang pernah dijelasin sama Kak Ika terkait dengan berbagai macam jenis feminis. Ada yang namanya feminis psikoanalis nak. Oh iya benar. Jadi kita lebih melihat bagaimana cara perempuan nih nak berperilaku sebagai perempuan. Bisa kita lihat nih nak, kebanyakan dari hujatan yang ada di DM atau di komentar para second lead perempuan itu kebanyakan diberikan oleh para perempuan itu sendiri gitu. Nih nak, kalau lu ada pandangan nggak terkait hal tersebut? Ada banget sih lah. Jadi ya gue tuh kan sering banget nih lah liatin postingannya Gita Savitri. Lu tahu nggak sih lah? Tahu nggak ya? Tahu lah. Tahu ya. pasti tahu para perempuan tuh yang suka dengerin quotes yang positif tentang perempuan tuh pasti tahu. Tahu lah nak, dia orang Indonesia yang pintar itu kan, dan yang seneng banget ngomongin perempuan kenapa seperti ini, diperlakukan seperti itu, dan harusnya perempuan itu bertindak seperti apa. Gita Savitri yang itu kan. Iya lah, bener banget. Jadi sering banget nih lah postingan dia lewat video dan kata-katanya yang kayak menyadarkan kita terkait dengan kesetaraan gender itulah. Jawaban dari bagaimana sih perempuan berperilaku sebagai perempuan dan malah menghujat perempuan lainnya gitu. Bukan mungkin sih sedikit jauhnya nih lah nyambung kata Gita Savitri yang tadi. Dia sempat nyelipin kata gini, perempuan merupakan sebuah objektifikasi. Ini menarik banget lah bahasan dia terkait objektifikasi perempuan. Lu tahu nggak nih lah tentang postingan dia yang itu? Tahu banget sih nak, bahkan gue selalu ngerasa kalau postingan dia tuh selalu true banget gitu di real life, kayak sinkron gitu kan bahasanya sama perempuan zaman sekarang, apalagi di sosial media. Udahlah itu bener-bener nyambung dah pokoknya. Nah kalau lo lihat nih lah, coba kira-kira menurut pendapat lu apa sih perempuan yang dianggap sebagai objektifikasi sama second lead di dunia maya itu? Kalau menurut gue sih lebih ke kaitannya nih Yana. Menurut gue objektifikasi kata Gita Savitri di sini adalah bagaimana perempuan nih selalu jadi pusat perhatian, bukan cuma bagi kaum Adam nih nak, tapi juga kaum perempuan itu sendiri. Semenjak dia kecil dididik sedemikian rupa hanya sebagai alat objektifikasi yang dinilai melalui sudut pandang orang banyak. Ya benar. Karenanya ketika para second lead ini memainkan perannya yang tentunya tujuannya adalah hiburan dalam tayangan yang berulang kali dilihat mata perempuan nih nak, secara tidak langsung mereka menjadi objek yang balik lagi seperti yang gue bilang nak, objek untuk dinilai, baik itu fisik, tata kelakuan, cara bicaranya, hingga semua yang ada di dirinya pantas untuk dinilai. Bahkan kita sadar jika mereka hanya di dunia peran, bukan di kehidupan nyata. Mungkin itu yang harus ada di pemikiran para perempuan sekarang nih nak, terutama para pemain jari-jari tangan tuh yang 24 jam gak pernah berhenti tuh touch screen-nya mereka nih nak, main Instagram tuh nak.
Wah, kok bener sih lah, ya nggak jarang sih ya lah. Sekarang bahkan para perempuan yang katanya ingin kesetaraan gender mereka diakui itu malah tanpa sadar mereka sendiri yang berpikir maskulin dengan melihat kayak hanya pada penampilan dan logika yang mereka lihat seperti kenyataan. Padahal ya kenyataan yang mereka lihat itu hanyalah ya sebuah peran. Bener banget nih nak, banyak banget nih nak kita para perempuan malah saling menjatuhkan perempuan lain. Dengan kata lain, saat ini tuh perempuan sudah nggak memiliki kepekaan gitu dalam dirinya sebagai perempuan, yang harusnya saling menghargai satu dengan yang lainnya gitu nak. Padahal kalau kita ngomongin kesetaraan gender, baik itu dunia maya maupun dunia nyata, perempuan harus ada sebagai pondasi perempuan lainnya nak. Ya setuju lah. Kita ya sebagai perempuan nih, terutama bagi para second lead perempuan nih, yang dalam bahasan kita khususnya selalu muncul kata seksis yang menyudutkan dirinya sebagai perempuan dengan menilai mereka perempuan nakal, perempuan inilah, perempuan begitulah, yang cenderung pada kondisi perempuan yang menyudutkan, dan tanpa sadar kita mendikotomikan diri kita sebagai perempuan dan malah nggak mendukung satu sama lain gitu, ya nggak sih lah? Bener banget, apalagi perempuan selalu diperlakukan tidak sama nih nak, bukan hanya di dunia nyata tapi juga dunia media sosial nih, yang dialami para second lead perempuan nak. Benar-benar. Banyak banget nih dari kita para perempuan yang malah bersikap diskriminasi gender bagi gendernya sendiri. Banyak banget nih nak kita para perempuan lewat candaan gitu, dengan kata-kata WKWK dalam sebuah komentar hujatan di sosial media tuh dianggap sebagai candaan gitu. Padahal kita sebagai makhluk perasa, perempuan kan makhluk perasa ini nak ya. Iya benar-benar. Kadang perempuan juga bisa saja berperasaan sebaliknya gitu dengan hujatan-hujatan yang ada kata WKWK-nya itu. Ya setuju lah. Terlepas dari second lead perempuan ya yang diperlakukan tidak setara, kita juga sering mengalami itu gitu. Seperti kita kadang nih dikatakan normal atau sepadan dengan perempuan lain ketika kita bisa mengikuti apa yang mereka lakukan. Tapi menurut lu nih ya lah, kira-kira kenapa sih pemeran second lead laki-laki malah selalu dipuji? Gue sebagai pencinta drakor nih nak, kalau gue nih nak lebih ke ngelihat mereka para penonton drama atau sinetron selalu melihat pada visual mereka nih, apalagi second lead laki-laki. Dan anehnya nih nak, ketika kita membicarakan visual main lead dan second lead laki-laki, kadang apalagi di yang terkena sindrom second lead syndrome nih nak, mereka tuh nggak pernah ngebanding-bandingan visual atau wajah mereka dianggap sama-sama ganteng gitu, terlepas dari perannya sebagai pemeran yang mendramatisir kisah pemeran utama mereka gitu. Mereka tuh dianggap wajar selama mereka dianggap tampan. Kalau menurut lu Nina, kenapa sih second lead perempuan dibenci? Pendapat gua nih ya lah, mereka selalu yang kayak kata yang tadi, skill objek yang ada di dirinya sesuai dengan karakter yang dimainkannya. Dengan begitu penonton yang terhanyut bukan malah fokus pada keberhasilan dari perannya gitu, tapi malah fokus sama sosok yang dalam pemeran yang dimainkannya itu. Yap, bener banget Nina. Tapi nih Nina, menurut gue pribadi sih Nina, mungkin masalahnya bukan di pemeran second lead perempuannya sih Nina. Apa tuh? Tapi pada penulis skenario-nya nak. Wah, apalagi nih nak yang di True Beauty tuh, gue tahu nih penulisnya itu perempuan. Jadi menurut gue nih penulis itu menunjukkan sisi dirinya dari feminis psikoanalis tadi nak. Bisa terlihat para penulis perempuan menceritakan perempuan lainnya dengan keji. waduh. Hal tersebut mungkin karena dia diperlakukan tak baik juga oleh perempuan lainnya. Mereka perempuan akan lebih kesal ketika mereka tidak adilkan atau dirugikan perempuan lainnya. Iya sih lah, tapi apa sih sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Gue berpendapat sih nak, kesadaran akan kesetaraan gender itu sih dalam penulis masih belum ditemukan. Jadi karakter yang dimainkan terutama antara second lead perempuan dan laki-laki kadang menyudutkan karakter antagonis perempuan, tetapi tidak dengan laki-laki nih nak. Terlebih pilihan second lead laki-laki kadang visualnya tuh melebihi main leadnya. Kayak Sojun, udah aku tim Sojun nih. Karena tahu perempuan tuh menunjukkan gender paling banyak yang menyukai hal-hal yang berbau drama. Dan hasilnya adalah gender dengan kata wajar disematkan pada pemain laki-laki. Dan kembali lagi nih nak, karena sebenarnya isu kesetaraan gender di masyarakat masih bias karena budaya lama nih. Belum semua masyarakat tuh paham akan kesetaraan gender itu sendiri, terutama bagi para perempuan yang sering ngehujat nih nak. Oke.
Ya, jadi kita sebagai penikmatnya nih, ibaratnya nih ya, kita sebagai penonton harus lebih bijak lah, harus bisa nih bedakan mana yang sebenarnya nyata dan mana yang maya. Khususnya dalam pembahasan kita kali ini ya kan lah. Kesetaraan gender itu hak semuanya gitu. Siapapun mereka, apapun gender itu, kita harus bisa saling menghargai. Apalagi nih ada kaitannya dalam menggunakan media sosial. Harus bijak lah. Jangan ya mudah banget buat kasih komentar negatif gitu. Seharusnya kita tuh bisa kasih komentar-komentar positif yang bisa membangun, kasih semangat satu sama lain. Ya kalau dari gue sih ya, kita akan sangat berharga jika kalian saling menghargai. Dan kita semua berharga terlepas dari apapun gender kita. Sarang lah. Kalau dari gue Nina, satu hal lagi buat kalian, apapun gender kalian, ketika kita diperlakukan tak sama, baiknya kita tuh saling menguatkan gitu, bukan memberatkan, karena sejatinya dilahirkan adalah salah satu bentuk penghargaan. Bukan karena kita berbeda pandangan lalu saling menyalahkan dan saling menjatuhkan. Apalagi di dunia seni peran yang kalian semua tahu lah, itu bukan merupakan kenyataan gitu loh. Satu hal lagi Nina, karena aku, kamu, kita, dan kalian sama-sama perempuan. Baiknya kita saling membuat nyaman, bukan hujatan, kecaman, hingga bulian yang kalian mainkan. Dengan tangan apalagi. Tapi ulurkan tangan dan dukungan yang saling menguatkan akan berubah menjadi kenyataan, insya Allah. Ya, sebenarnya nih ya, masih panjang banget nih ya lah pembahasan kita terkait topik kita kali ini. Terkait kesetaraan gender second lead dalam drama di Instagram ini. Tapi ya karena keterbatasan waktu nih yang kita punya, ya dengan berat hati banget nih kita udah sudahi dulu bincang-bincang kita kali ini. Dan next lah, doain kita aja, semoga kita bakal aktif nih nge-podcast. Amin. Asik. Buat temenin hari-hari cerah sendu kalian yang ya gitulah, ya nggak sih lah. Yap, bener banget. Terima kasih nih buat teman-teman yang telah ikut berkontribusi dalam tugas kita kali ini. Semoga bincang-bincang kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Apalagi perempuan dan apalagi cowok yang punya perempuan. Mohon maaf nih jika kita ada salah-salah kata. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih guys. Sarangeo. Sampai jumpa di Lanang Nge-Podcast selanjutnya. Bye. Terima kasih.